Pemirsa, hujan deras yang melanda Kota Bogor mengakibatkan tebing tanah setinggi 15 meter longsor ke permukiman. 8 orang tertimbun, 4 diantaranya selamat dan 4 lainnya masih dalam proses pencarian tim SAR gabungan. Hujan deras yang terus mengguyur Kota Bogor sejak Rabu siang membuat tebing setinggi 15 meter longsor. Sejumlah rumah di Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Bogor, Jawa Barat tertimbun tanah pada Rabu sore pukul 16.00. Hujan yang terus-menerus turun membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Berdasarkan data sementara, ada 8 orang yang tertimbun longsor. Pada malam harinya, petugas berhasil menyelamatkan 4 orang dari timbunan tanah longsor. Sempat tertimbun di lokasi longsor, 4 alhamdulillah sudah berhasil kita evakuasi dan dalam kondisi selamat. Yang terakhir yang kita evakuasi tadi jam sekitar pukul 19, itu alhamdulillah juga dalam kondisi selamat, tapi memang situasi kondisi di lapangannya cukup sulit karena memang tekanan dari tanah yang bergeser itu cukup tinggi mengakibatkan kesulitan dari petugas untuk mengevakuasi. Sempitnya lokasi dan cuaca yang terus-menerus hujan menjadi kendala dari para petugas untuk menyelamatkan para korban lainnya. Pasalnya kendaraan berat yang dibutuhkan petugas sulit memasuki kawasan longsor. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini yang mengetahui kejadian langsung mengunjungi para korban longsor pada Rabu malam. Risma menyapa para korban dan memberikan sejumlah bantuan. Mensos Tri Risma hari ini menginstruksikan kepada seluruh pihak agar segera mengevakuasi seluruh warga yang terdampak ke tempat yang lebih aman. Kita juga tidak jauh dari posko. Kebetulan saya bikin posko di Cibinong dan kita juga ada di Bekasi. Jadi kita akan bisa supply terus. Kalau ini nggak masalah. Cuman memang tadi saya tarik ke tempat yang lebih aman. Tadi di bawah warga cerita bahwa 2 kali sempat ngalami getaran gitu. Udah kita cabut aja dari sana. Nah kita cari tempat yang aman di sini. Risma juga meminta kepada pemerintah Kota Bogor menyiapkan tenaga sosial yang fokus kepada penanganan trauma anak-anak. Para warga berharap petugas segera menemukan keempat korban lainnya yang masih hilang dalam keadaan selamat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, Ainis melaporkan. 4 orang korban longsor di kawasan Bogor masih dalam proses pencarian dan untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini kita telah terhubung dengan rekan Nasta Syafrina di sana. Selamat siang, Nasta. Apakah ada update terbaru terkait dengan pencarian korban siang ini? Ya, selamat. Langsung di Gang Barjo, kecamatan yang ada di Kota Bogor ini, saat ini saya sudah berada di tempat pengungsian, yaitu di gedung Yayasan Rizky Danu Gordi yang berada tepat di depan Jalan Raya Veteran. Kali ini saya akan mengajak juru kamera saya, Muhammad Zulkarnain, untuk memperlihatkan bagaimana suasana terkini pasca terjadinya tanah longsor pada Selasa malam kemarin. Di sini banyak sekali mulai dari makanan, kemudian juga pakaian bersih dan untuk air bersih juga. Namun ada beberapa juga menyebutkan untuk pakaian bersih khususnya untuk anak-anak ini belum dapat disalurkan sehingga mereka ini juga beberapa pemerintah itu memberikan pakaian bersih untuk anak-anak. Sementara itu juga kita melihat lagi memang di sini. Itu jika kita melihat lagi memang di sini masyarakat sudah dievakuasi pada Rabu malam. Mengingat juga untuk saat ini pun juga untuk lokasi yang berada tepatnya di Gang Barjo, Kecamatan Bogor ini masih rumah yang hancur akibat tanah longsor yang tanah longsor yang terjadi pada Selasa malam kemarin. Sementara itu juga dapat kami informasikan kemudian dalam rumah ini terdapat 8 warga yang tertimbun dan sayangnya ini terdapat 1 warga yang meninggal dunia
Namun terdapat 4 warga ini sudah dapat selamat dievakuasi dan 3 warga ini hingga sampai saat ini masih belum ditemukan. Sehingga tadi juga kami sempat melihat sekitar pukul 9 pagi tadi masih terus mencari dan juga melakukan pencarian terhadap 3 orang tersebut yang berada di rumah yang memang sudah hancur. Dan hingga sampai saat ini pun juga terdapat 4 warga yang sudah dievakuasi, sehingga ini juga langsung dilarikan ke RSUD Kota Bogor untuk mendapatkan perawatan intensif. Mengingat ini juga mengalami luka yang cukup parah akibat dari ambruknya rumah mereka tersebut. Longsor yang berada di huniannya, mengingat juga ini sudah 13 tahun tidak terjadi apa-apa, namun pada tahun ini terjadi bencana yang cukup menghebohkan warga Bogor tersebut. Wilson. Baik, terima kasih Nasta Syafrina atas laporan Anda. Kita harapkan semoga juga pengungsi di sana ini bisa mendapatkan bantuan dan bisa diperbaiki rumahnya sehingga bisa kembali ke rumah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, siswa sekolah dasar di Nrekang, Sulawesi Selatan ini terpaksa harus mengenyam pendidikan di kolong rumah warga. Hal ini terjadi karena gedung sekolah mereka diterjang longsor. Bukan di ruang kelas yang nyaman, puluhan siswa SDN 74 Bolang, Kecamatan Ala, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan ini belajar di ruang seadanya. Sudah setahun lebih, para siswa harus belajar di kolong rumah panggung warga. Hanya berdindingkan triplek sebagai pemisah antar kelas dan juga meja kursi yang berdempetan. Ada 3 kolong rumah warga yang digunakan oleh 87 siswa, sementara 1 kolong rumah dijadikan 2 kelas. Kondisi memprihatinkan ini harus terjadi karena gedung sekolah mereka rusak parah akibat diterjang longsor. Kalau di kolong rumah ini sekitar 1 tahun. Itu karena apa, Pak? Sekolahnya kenapa? Sekolahnya itu kena bencana. Oh, bencana. Tanahnya yang amblas sehingga menyebabkan sekolah retak-retak dindingnya. Jadi sekolah tidak layak untuk digunakan, Pak ya? Iya. Warga setempat pun merasa kasihan dengan kondisi ini, sehingga beberapa waktu lalu warga membantu memperbaiki ruang kelas di kolong rumah ini secara swadaya. Mudah-mudahan cepat dibangun lagi sekolah yang bagus untuk anak-anak. Karena kasihan juga anak-anak kalau di bawah kolom, tidak ada tempat upacara, tidak ada tempat olahraga. Anak-anak kan butuh begitu, butuh olahraga, butuh main-main yang seperti sekolah. Gedung sekolah SDN 74 Bolang rusak diterjang longsor pada 2020 lalu. Sementara para murid belajar di kolong rumah warga sejak awal Desember 2021. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufrito Napa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mendekati persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat pekan depan, pengakuan baru dibuat oleh Ferdi Sambo CS. Melalui kuasa hukumnya, Ferdi Sambo membantah memerintahkan Barada Richard Eliezer menembak Brigadir Joshua, melainkan hanya untuk memberinya pelajaran dengan menghajarnya. Mendekati persidangan pekan depan, Ferdi Sambo CS kembali membuat pengakuan baru yang berbeda dari sebelumnya. Sambo kini membantah memerintahkan Barada Richard Eliezer menembak Brigadir Joshua, melainkan hanya untuk memberikan pelajaran dengan menghajarnya. Pak FS menyebut hajar cat. Memang ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sebelumnya ketika, kalau dari berkas yang kami pelajari, ketika sebelumnya di lantai 3 di rumah Saguling, yang disampaikan oleh Pak FS adalah untuk backup kalau sesuatu terjadi. Saya tidak bisa sampaikan secara detail ya saat ini, karena tidak elok kalau kami membuka terlalu rinci. Nanti pada proses persidangan akan kami sampaikan. Di samping itu, pihak Ferdi Sambo juga mewanti-wanti Barada Richard Eliezer yang kini berstatus sebagai justice kolaborator untuk tetap mengakui perbuatannya. Kalau ada seorang GC yang justru menyangkal perbuatannya, maka tentu patut kita pertanyakan. Yang kedua, seorang GC harus jujur, tidak
boleh berbohong. Kalau seorang GC berbohong, maka ia justru tidak berkontribusi mengungkap keadilan itu, tapi justru merusak keadilan yang dicita-citakan oleh semua pihak. Sehingga seorang GC tidak boleh hanya menggunakan label GC tersebut untuk menyelamatkan diri sendiri. GC bukan sarana untuk menyelamatkan diri sendiri. GC adalah sarana untuk mengungkap keadilan yang lebih besar bagi semua pihak. Lebih lanjut, tim kuasa hukum membagi kasus ini dalam 3 fase. Pertama, rangkaian peristiwa. Kedua, skenario. Dan ketiga, penegakan hukum. Baik Ferdi Sambo maupun Putri mengakui telah membuat kesalahan karena membuat skenario menutupi kasus yang kemudian terbongkar dan menyeret sejumlah pihak. Pengakuan baru Ferdi Sambo soal perintah menembak bertolak belakang dengan rekonstruksi yang digelar di Duren 3 akhir Agustus lalu. Dalam adegan penembakan, Barada Richard Eliezer tidak langsung menembak Brigadir Joshua, meski pistol sudah diarahkan ke korban. Eliezer menunggu perintah dari Ferdi Sambo menarik pelatuknya yang membuat Brigadir Joshua tewas bersimbah darah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Apa tanggapan pengacara Barada Eliezer atas pengakuan terbaru Ferdi Sambo? Kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Barada Richard Eliezer. Ada Bang Roni Talapesi. Selamat siang, Bang Roni. Selamat siang. Baik, Bang Roni. Mas. Ini sebenarnya apa perintah dari Ferdi Sambo ke Eliezer saat itu? Benarkah seperti yang dikatakan kemarin oleh kuasa hukumnya atau memang pernyataan awal? Ya, kalau kita kembali lagi flashback bahwa dari rekonstruksinya juga pun saudara FS ini kan sudah membantah. Nah, kalau dari keterangan klien saya dan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi bahwa perintah itu adalah perintah penembakan. Klien saya ini sebagai pangkat yang paling rendah, kemudian mendapat perintah dari pimpinan, tentunya juga kan berdasarkan perintah, bukan asal main hajar aja. Nah ini mungkin publik sudah melihat ya, proses dari kemarin juga pun menyampaikan ya mungkin ya namanya tersangka membantah, menyangkal ya itu haknya yang bersangkutan kan. Tapi pada prinsipnya adalah klien saya sudah menyampaikan semuanya. Kemudian dalam hal ini ketika klien saya menjadi GC, diterima sebagai GC, LPSK melakukan assessment. LPSK ada penilaian-penilaian yang dari LPSK sehingga klien saya diterima sebagai GC. Perlu diingat oleh publik bahwa satu-satunya saksi dalam kasus ini yang diterima sebagai GC adalah Richard Eliezer atau Barada E. Seperti itu ya. Baik, saat ini kuasa hukum dari Ferdi Sambo ini tampak seperti melakukan pembelaan dengan menggunakan kata hajar. Perintahnya adalah hajar bukan tembak, sehingga Barada Eliezer seperti di pojokan kasus ini karena mungkin diinterpretasikan salah menanggapi arahan tersebut. Bagaimana Anda melihat hal ini, Mas Roni? Ya, saya sampaikan sekali lagi bahwa itu adalah pembelaan dari mereka ya, tetapi hakim kan tidak hanya melihat dari satu alat bukti ya, keterangan saksi ya, atau keterangan terdakwa kan. Nah, tetapi kan nanti dicocokkan sama alat bukti yang lain. Ini adalah suatu peristiwa hukum yang satu rangkaian peristiwa hukum yang utuh ya. Bahwa sebelum di rumah Duren 3 ada perintah di rumah Saguling. Nah itu nanti kita buktikan di pengadilan. Baik. Nah, ini Anda melihatnya juga ada pernyataan lagi. Katanya Richard Eliezer harus jujur. Nah, tapi jujur ini kan apakah memang jujur yang dimaksudkan oleh kuasa hukum Ferdi Sambo ini? Apakah ada nada ancaman menurut Anda? Simpel saya menjawab.
Yang diterima LPSK itu adalah siapa nih sampai saat ini? Cuma Richard Eliezer kan, sedangkan Ibu PC nggak diterima sebagai justice collaborator kan, sebagai GC kan. Di sini saja kita bisa lihat membuktikan bahwa LPSK melihat bahwa keterangan klien saya inilah yang mengungkap kebenaran, bukan mengungkap keadilan yang seperti dikatakan oleh rekan Febri ya, bahwa mengungkap keadilan. Tidak, ini adalah mengungkap kebenaran. Saksi pelaku tetapi yang bukan pelaku utama kemudian mengungkap kebenaran sehingga peristiwa ini menjadi terang. Kan awal-awalnya kan ditutupin. Setelah pernyataan dari keterangan dari Richard Eliezer, maka mulailah terbuka apa sih yang terjadi di sini, kan mulai dikumpulin alat bukti yang lainnya. Nah ini baru terbuka apa yang terjadi, kan di awal-awal yang menutupi kan siapa kita sudah lihat, publik sudah tahu kan. Jadi menurut saya ya nanti kita lihat di persidangan seperti apa, tetapi bahwa klien saya tetap konsisten menyampaikan yang sudah disampaikan di BAP dan masih didampingi oleh LPSK. Kalau seandainya dalam proses kemarin klien saya berkata berubah-ubah atau berkata bohong, LPSK akan menilai itu kan. LPSK selalu melakukan evaluasi. Status GC-nya ini bisa dicabut, tetapi sampai saat ini LPSK ikut mendamping karena LPSK melihat bahwa kejujuran dari klien saya ini mengungkap kebenaran. Jadi kita sekarang fokusnya adalah persiapan persidangan, tapi yang kemarin yang hal-hal yang disampaikan oleh rekan Febri itu ya kita klarifikasi ya, bahwa pertama perintahnya itu adalah perintah penembakan, bukan perintah hajar. Dan kedua, bahwa klien saya ini yang mengungkap kebenaran berdasarkan dari kerja tim sus, bukan karena dorongan dari saudara Ferdi Sambo. Ketiga, soal GC tadi saya sudah sampaikan kan bahwa status GC yang diterima saat ini adalah klien saya karena dia mengungkap kebenaran gitu kan. Ini sudah dilindungi oleh Undang Perlindungan Saksi dan Korban, bukan mencari keadilan tetapi mengungkap kebenaran. Dalam mengungkap kebenaran ini dia akan dipertimbangkan tuntutannya dan vonisnya. Itu diatur oleh undang-undang. Buat apa ada undang-undang perlindungan saksi dan korban kalau saksi yang berkata jujur, yang mengungkap kebenaran, tetapi juga tidak mendapatkan hal yang reward untuk dirinya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Roni atas waktunya sudah berbincang bersama kami di iNews Siang. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu. Pemirsa, ratusan paus pilot mati terdampar di 2 pantai terpencil di Selandia Baru. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.